Kiai Haji Abdul Manan atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Djaduk lahir pada tahun 1870, di Desa Grampang, Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra kedua dari Kiai Haji Moh Ilyas yang berasal dari Banten dengan Umi Kulsum, yang berasal dari Jatirejo, Kandangan, Kediri. Saat berusia 1 tahun, Kiai Djaduk dibawa Kiai Haji Moh Ilyas pindah dari Grempol ke Desa Ngadirejo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Setelah pindah, ayahnya kemudian membuka pondok pesantren. Kiai Haji Abdul Manan wafat pada hari Jumat Kliwon menjelang subuh 15 Syawal 1399 H, atau bertepatan pada tahun 1979 M. Jenazah beliau dimakamkan masih di sekitar pondok pesantren Minhajut Tulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Manan melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang putri dari Dusun Sumber Biru Purrejo, Pare, Kediri, bahkan sampai membangun pondok kecil. Namun karena Kiai Haji Abdul Manan tidak cocok dengan tempat itu, akhirnya ia cerai dengan istrinya dengan status belum punya putra dan ia akhirnya kembali ke Jatirejo, Kandangan, Kediri. Di Jatirejo, rupanya ia tidak betah juga karena rasa girah, semangat untuk berta'alum, mencari ilmu, masih sedemikian tinggi. Akhirnya ia kembali mondok ke pesantren Jalan Genteng, Banyuwangi, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Basyar. Karena usianya paling tua, di pondok Jalan ia diangkat menjadi kepala pondok atau banyak orang bilang lurahnya pondok. Tak selang beberapa lama kemudian, ia diambil menantu oleh Kiai Haji Abdul Basyar dengan dinikahkan dengan salah satu putrinya yakni Siti Asmiyatun. Pernikahan beliau dengan Siti Asmiyatun binti Abdul Basyar, beliau dikaruniai 12 putra yakni Nyai Siti Robiah Askandar, Tafsirul Anam, Ma'ariful Waro, Rofiqotudari, Nuryatun, Marifatun, Khosyiatun, Kamaluddin, Abdul Malik Lukoni, Mutamimah, Munawaroh, dan Zubaidah. Pada masa penjajahan Jepang, istrinya yakni Nyai Asmiyatun wafat. Ia kemudian menikah lagi dengan Hije Umtiatun, Jalen, dan dari istri keduanya, beliau dikaruniai 9 putra-putri yakni Ni Asliatun, Moh Soleh, Kiai Haji Fahrudin, Moh Dalhar, Niset Aisyah, Dewi, Dafiul Bala, Ni Mariyati dan Kiai Haji Toha Muntaha. Selepas mendapat didikan dari sang ayahanda, Kiai Haji Moh Ilyas, Abdul Manan kecil melanjutkan pendidikannya dengan belajar ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat berusia sekitar 12 tahun beliau masuk pondok pesantren Keling, atau lebih masyhur dikenal pondok pesantren Ringin Agung yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Sekalipun usianya masih kecil, beliau mendapat didikan langsung dari Mbah Nawawi, sehingga saat beliau menjadi santrinya ia banyak dikenal sebagai santri pemberani. Di mana hanya orang dewasa saja yang semestinya mengaji dengan Mbah Kiai Nawawi, namun ia sudah mengiyamnya sejak pertama kali masuk pesantren. Lepas dari pondok pesantren Ringin Agung, ia kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Gerompol yang tidak lain adalah pondok pesantren neneknya sendiri. Di pondok Gerompol, ia banyak menimba ilmu hikmah dan ia dikenal sebagai jago gelut alias ahli jaduk karena sering melawan kalangan berandalan dan perampok yang sering merajalela di daerah tersebut. Bahkan ia pernah berhadapan dengan 50 berandalan sekaligus dan ia melawan mereka dengan sendirian dan dari sekian banyak berandalan itu dapat diberantasnya dengan mudah karena ia memang memiliki jurus-jurus silat yang pernah ia pelajari di pondok pesantren Gerompol. Setelah selesai mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok Gerompol, ia kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar ke berbagai pondok pesantren untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Di kalangan santri biasa disebut sebagai santri kalong karena mondoknya hanya sebentar saja. Beberapa pondok pesantren yang pernah dirambah oleh Kiai Haji Abdul Manan diantaranya adalah pondok pesantren Kiai Haji Abbas di daerah Welingi, Blitar, pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, pondok pesantren Gayam, Jombang, pondok pesantren Tegal Sari, Ponorogo, dan terakhir ia mondok dengan Kiai Haji Kolil Bangkalan atau yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Kolil Bangkalan. Lepas mendapat didikan dari Mbah Kolil ia kemudian melanjutkan belajar ke Mekah dan belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah dan juga beberapa rubat yang ada di sana selama 9 tahun. Sepulangnya dari Tanah Suci, Kiai Haji Abdul Manan kembali ke daerah asalnya yakni Desa Jatirejo, Kandangan,
Kap Kediri untuk membantu orang tuanya menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya kepada santri-santri Kiai Haji Moh Ilyas. Sebelum memilih daerah Berasan, ia sebelumnya berkeliling mulai dari Kalibaru, Silir, Pesanggerahan, Taman Sari, dan Berasan. Ternyata dari sekian tempat yang dijelajahi akhirnya terpilih daerah Berasan. Itu pun atas isyarah dari Kiai Haji Kholil Canggan Genteng, Banyuwangi agar memilih daerah Berasan menjadi sentral pesantren yang akan ia rintis. Awalnya, ia berangkat ke Berasan dengan 7 teman santri dari Jalen dan bertemu dengan warga desa Badegan, Rogo Jambi, Banyuwangi, yang juga adalah pemilik tempat yang akan dijadikan lokasi pondok pesantren yakni Hasanusi. Pemilik tanah dan rumah di desa Berasan itu, Sanusi Red, akhirnya mau menjual rumah dan tanahnya kepada Kiai Haji Abdul Manan. Tahun 1929, Kiai Haji Abdul Manan pindah dari Jalen ke Berasan dan mendirikan pondok pesantren Minhajut Tulab. Sedangkan pondok pesantren Jalen diteruskan oleh adik iparnya yakni Nyai Mawardi. Awal berdiri pondok pesantren hanya berupa sebuah rumah dan musala kecil dan bangunan pondok bambu yang beratap daun alang-alang, sangat memprihatinkan. Semakin lama, santri mulai berdatangan dari berbagai daerah, bahkan mulai kerepotan menampung jumlah santri, sehingga ia menambah jumlah lokasi pondok dengan membeli sebagian tanah penduduk setempat sekaligus membuat bangunan masjid dan bangunan kamar-kamar pondok pesantren yang permanen. Tepat tahun 1945 ia membangun sebuah gedung yang bisa menampung banyak jamaah untuk mengaji, yakni Gedung Jamiyah Al-Islah atau populer dengan Jamiyah Gedong. Pada waktu itu, memang pondok pesantren Minhajut Tulab belum ada sistem pendidikan serupa dengan pendidikan sekolah-sekolah, yang ada hanya sistem pengajian-pengajian ala pesantren seperti sorogan, bandongan, khitobah, dan lain-lain. Baru pada tahun 1947, beliau mulai dibuka sekolah dengan materi khusus pendidikan agama atau madrasah diniyah yang dibimbing oleh Kiai Haji Suyuti. Pada tahun 1951 dibuka sekolah setingkat madrasah ibtidaiyah yakni Miftahul Muqtadin. Baru pada tahun 1976 didirikan mulai dari tingkat kanak-kanak, TK Khodijah, MTS Miftahul Muqtadin dan SMA Al-Hikmah. Kiai Haji Abdul Manan terkenal sangat gigih melawan penjajah Jepang dan Belanda. Banyak kiai di Banyuwangi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda yang menderita karena ditangkap oleh penjajah. Akan tetapi berkat lindungan Allah SWT, Kiai Haji Abdul Manan dapat lolos dari tiap jeratan penjajah. Pada masa itu, beliau diungsikan oleh para santri dan masyarakat di rumah-rumah penduduk. Nasib nahas memang banyak menimpa kiai-kiai besar pada masa penjajahan yang berhasil ditangkap oleh penjajah seperti Kiai Haji Mansur, Sidoresmo, Kiai Haji Moh Ilyas, Kiai Haji Askandar dan masih banyak lagi karena melawan penjajahan Kompeni Belanda. Lepas dari penjajahan Belanda, dan Indonesia telah merdeka, ia tetap mengajar di pesantren. Kiai Haji Abdul Manan adalah sosok ulama yang soleh dan zuhud. Beliau mendidik putra-putrinya di rumahnya, dan kemudian anak-anaknya ia pondokkan ke berbagai pesantren lain. Beliau dikenal sangat teliti dengan pendidikan anak-anaknya dan para santri bahkan juga masyarakat di mana bila sudah jam 20 mereka diwajibkan untuk istirahat, tidur. Beliau adalah seorang yang aktif dan disiplin dengan apapun tugas. Memang awalnya beliau mendidik dan memberi pengajian kepada putra-putranya, santri dan masyarakat sendirian, belum punya tenaga pengajar dari kalangan santri. Namun setelah santri-santri sudah mampu mengajar dan mengaji, mereka dianjurkan untuk memberikan pengajian kepada santri-santri di bawahnya. Uniknya, para santri atau tenaga pengajar yang ada di pondok Minhajut Tulab tidak dibayar dengan uang. Namun mereka dijamin dan dicukupi dalam kebutuhan makan sehari-hari. Ada yang makan di dalamnya Mbah Kiai, dan ada juga yang sebagian makan di rumahnya orang-orang desa yang diberi garapan berupa sawah atau kebun dari tanah Kiai Haji Abdul Manan. Keseharian beliau adalah seorang kiai dan seorang petani. Sedang di bidang pertanian cukup dipercayakan kepada orang lain. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Cara beliau memasarkan dagangannya, beliau cukup di rumah. Kalau ada orang yang ingin menjual barangnya mereka datang ke rumah Mbah Kiai Haji Abdul Manan. Sedangkan kalau beliau menjualnya cukup dipasarkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Setelah Indonesia merdeka justru ada peristiwa yang lebih kejam lagi, yakni pemberontakan tanggal 30 September tahun 1965 oleh Partai Komunis Indonesia, Gerakan 30 SPKI.
Kekejaman dan komunis lebih kejam lagi. Banyak kiai dan santri menjadi korban PKI. Melihat tindakan seperti itu, Kiai Haji Abdul Manan bersama santri dan penduduk tidak tinggal diam. Kiai Haji Abdul Manan mengutus beberapa santri untuk mencari beberapa batang rotan, kayu penjalin, dan dijadikan azimat untuk melawan PKI. Rotan-rotan itu oleh Kiai Haji Abdul Manan setelah didoakan dipergunakan oleh para santri dan masyarakat untuk melawan dan melumpuhkan orang-orang PKI yang masih sering berkeliaran di daerah Banyuwangi. Khasiat rotan itu juga bahkan dapat membakar rumah-rumah penduduk PKI cukup dengan memukulkannya. Tidak hanya rotan yang dapat diasma oleh Kiai Haji Abdul Manan, banyak orang yang datang sambil membawa barang kesayangannya untuk didoakan oleh beliau, seperti cincin, sorban, peci, dan lain-lain. Kelebihan dan kejadugan Kiai Haji Abdul Manan bukanlah sesuatu yang didapat secara instan, tetapi buah dari riyadah sejak ia berusia muda. Saat masih menimba ilmu di pondok pesantren, ia sering melakukan puasa mutih, ngerowot. Saat belajar di Makkah selama 9 tahun, ia juga berpuasa secara terus-menerus. Kecuali 2 hari yang diharamkan untuk tidak berpuasa, yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, 2 hari Idul Adha. Bahkan tak jarang ia hanya berbuka hanya sebutir kurma dan minumnya juga hanya segelas air zam-zam. Amalan-amalan yang ia lakukan dari usia muda sampai menjelang wafat lewat memperbanyak puasa semata-semata demi keberhasilan dan kebaikan beliau untuk memprihatini, laku prihatin, agar anak-anak dan santrinya kelak dapat menjadi orang yang berhasil serta berguna bagi masyarakat banyak. Ya Rabbi bil Mustafa